Banyak dari antara malaikat-malaikat surga itu cenderung untuk mengikuti nasihat ini, menyesali penyelewengan mereka, dan berusaha agar diterima kembali oleh Bapa dan Anak. Tetapi Lucifer telah mempersiapkan muslihatnya yang lain. Pemberontak yang gagah perkasa ini mengumumkan sekarang bahwa malaikat-malaikat yang bergabung dengan dia telah terlalu jauh untuk kembali, dan ia mengetahui dengan baik hukum ilahi serta mengetahui bahwa Tuhan tidak akan mengampuni. Ia mengumumkan bahwa semua yang menyerah kepada kekuasaan surga akan dicabut dari kedudukan mereka yang terhormat. Bagi dirinya, ia telah bertekad tidak akan lagi mengakui kekuasaan Kristus Al-Masih. Satu-satunya jalan yang akan ditempuh olehnya dan pengikut-pengikutnya, katanya, adalah menuntut kebebasan mereka dan merebut dengan kekerasan akan hak-hak yang tidak diberikan kepada mereka secara sukarela. Sejauh yang menyangkut dengan setan sendiri, memang benar ia telah pergi terlalu jauh untuk kembali. Tetapi tidaklah demikian halnya dengan mereka yang telah dibutakan oleh tipu muslihatnya. Bagi mereka, nasihat dan bujukan malaikat-malaikat yang setia telah membukakan satu pintu pengharapan, dan kalau saja mereka memperhatikan amaran itu, mereka bisa terlepas dari perangkap setan. Tetapi kesombongan, cinta kepada pemimpin mereka, dan keinginan pada kebebasan tanpa batas dibiarkan merajalela, dan bujukan rahmat serta kasih ilahi pun akhirnya ditolak. Tuhan membiarkan setan melaksanakan pekerjaannya sehingga roh perlawanan itu berbuah menjadi pemberontakan yang terbuka. Perlulah bagi rencana-rencananya itu dikembangkan sepenuhnya supaya keadaan dan kecenderungannya yang sebenarnya bisa dilihat oleh semuanya. Lucifer sebagai kerubium yang diurapi telah mendapat kehormatan yang tinggi. Ia dikasihi oleh makhluk-makhluk surga dan pengaruhnya sangat besar terhadap mereka. Pemerintahan Tuhan bukanlah hanya mencakup penduduk surga saja, tetapi juga semua dunia-dunia yang telah dijadikannya, dan Lucifer berkesimpulan bahwa apabila ia dapat mengajak malaikat-malaikat surga mengadakan pemberontakan bersama dengan dia, ia juga dapat mengajak semua dunia-dunia ini. Dengan liciknya, ia telah menghadapkan alasan-alasan di pihaknya. Dengan menggunakan tipu dayanya, ia telah menguasai mangsanya. Daya tipunya sangat hebat. Dengan bersembunyi di dalam jubah kepalsuan, ia telah beroleh suatu keuntungan. Segala usahanya sangat tersembunyi, sehingga sukarlah untuk menjelaskan kepada malaikat-malaikat tentang keadaan yang sebenarnya dari pekerjaannya itu. Sebelum berkembang dengan sepenuhnya, sifat kejahatannya itu tidak akan terlihat. Perlawanannya tidak akan kelihatan seperti pemberontakan. Malaikat-malaikat yang setia sekalipun tidak dapat mengerti dengan sepenuhnya akan tabiatnya ataupun melihat kemana arah tujuan pekerjaannya itu. Pada mulanya, Lucifer telah menghadapkan pencobaannya itu sedemikian rupa sehingga ia sendiri seolah-olah tidak terlibat. Malaikat-malaikat yang tidak dapat dipengaruhinya untuk berpihak kepadanya dituduh tidak peduli terhadap kepentingan makhluk surga. Ia menuduh malaikat-malaikat yang suci telah melakukan pekerjaan yang sebenarnya telah dilakukannya. Usahanya ialah untuk mengacaukan maksud-maksud Tuhan dengan penjelasan-penjelasan yang palsu. Segala sesuatu yang sebenarnya sederhana telah ia sembunyikan sebagai suatu rahasia, dan dengan tipu daya ia menjadikan malaikat-malaikat lain ragu-ragu terhadap ucapan Tuhan yang paling jelas sekalipun. Dan kedudukannya yang tinggi, yang erat sekali hubungannya dengan pemerintahan ilahi, telah memperkuat segala apa yang dikatakannya. Tuhan hanya dapat menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran. Setan dapat menggunakan apa yang Tuhan tidak dapat gunakan, yaitu pujian-pujian palsu dan tipu muslihat.
Ia telah berusaha memalsukan firman Tuhan dan memutarbalikkan rencana pemerintahan Tuhan, sambil mengatakan Tuhan tidak adil dalam tindakannya, menetapkan hukum ke atas diri malaikat-malaikat, bahwa dengan menuntut penyerahan serta penurutan dari makhluk-makhluknya, ia sendiri berusaha semata-mata untuk meninggikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya perlu untuk menunjukkan kepada penduduk surga dan semua penduduk dunia bahwa pemerintahan Tuhan itu adil dan hukumnya sempurna. Setan telah berbuat seolah-olah ia sendiri sedang berusaha meningkatkan kebaikan di dalam alam semesta. Tabiat serta tujuan yang sebenarnya dari pemberontakan ini harus dipahami oleh semua. Ia harus diberi waktu untuk menunjukkan dirinya melalui perbuatan-perbuatan jahatnya. Atas kekacauan yang ditimbulkannya di dalam surga, setan telah menuduh pemerintahan Tuhan sebagai penyebabnya. Ia mengumumkan bahwa segala kejahatan itu adalah merupakan akibat dari pemerintahan ilahi. Ia mengatakan bahwa adalah tujuannya untuk memperbaiki undang-undang Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan membiarkan dia untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari pernyataan itu, untuk menunjukkan akibat-akibat dari perubahan undang-undang ilahi seperti yang direncanakannya. Ulahnya sendirilah yang harus menghukum dia. Dari mulanya setan telah mengatakan bahwa ia tidaklah memberontak. Segenap alam semesta harus melihat kedok si penipu itu dibuka. Walaupun ia sudah dibuang dari surga, hikmat yang tidak terbatas itu tidak membinasakan setan. Oleh karena hanya pelayanan kasih yang berkenan kepada Tuhan, kesetiaan makhluk-makhluknya haruslah didasarkan atas suatu keyakinan pada keadilan dan kemurahannya. Penduduk surga dan penduduk dunia yang pada saat itu belum mengerti akan keadaan serta akibat-akibat dosa tidak akan dapat melihat keadilan Tuhan di dalam membinasakan setan. Apabila ia dengan segera dibinasakan, banyak dari antara mereka akan melayani Tuhan oleh sebab takut, gantinya karena kasih. Pengaruh daripada si penipu itu tidak akan dapat dihilangkan seluruhnya. Demikian juga dengan pemberontakan itu. Untuk kebaikan seluruh alam semesta sepanjang masa, ia harus dibiarkan untuk memperkembangkan prinsip-prinsipnya dengan sepenuhnya, agar supaya segala tuduhan-tuduhannya terhadap pemerintahan ilahi dapat dilihat dalam terang yang sebenarnya oleh semua makhluk ciptaan, dan agar keadilan dan rahmat Tuhan dan undang-undangnya yang kekal itu dapat diteguhkan lagi tanpa keraguan-raguan sampai selama-lamanya. Pemberontakan setan haruslah menjadi suatu pelajaran kepada alam semesta sepanjang zaman yang mendatang, suatu kesaksian yang tetap akan keadaan dosa dan akibat-akibatnya yang mengerikan. Hasil pemerintahan setan, pengaruhnya terhadap manusia dan malaikat akan menunjukkan apakah akibatnya bila mana kekuasaan ilahi dikesampingkan. Hal itu akan menyatakan pula bahwa dengan adanya pemerintahan Tuhan, terdapatlah kesejahteraan segala makhluk yang telah dijadikannya. Dengan demikian, sejarah pengalaman pemberontakan yang mengerikan ini akan menjadi suatu pelindung yang tetap kepada semua makhluk yang suci, untuk mencegah mereka agar tidak tertipu lagi sehubungan dengan sifat daripada pelanggaran, dan untuk menghindarkan mereka dari berbuat dosa dan menderita hukumannya. Ia yang memerintah di dalam surga adalah pribadi yang dapat melihat akhir dari awalnya, yang di hadapannya terpampang rahasia-rahasia masa silam dan yang akan datang, dan yang jauh di balik segala laknat, kegelapan, dan kehancuran yang telah diakibatkan oleh dosa, dapat melihat wujud daripada maksud-maksudnya yang penuh kasih dan berkat itu. Meskipun awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya.
Mazmur 97 ayat 2. Dan akan hal ini segenap penduduk alam semesta, baik yang setia maupun yang tidak setia, satu waktu akan mengerti. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Tuhan yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ulangan 32 ayat 4.